Gaji perawat di Jerman itu gede loh. Iklan rekrutmen perawat ke Jerman sedang marak-maraknya di 2 tahun terakhir. Nah, kamu tertarik ingin jadi perawat profesional di Jerman tapi masih bingung caranya kayak gimana? Ikutin terus di video ini. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya aku tambah semangat. Buat kalian yang baru gabung di YouTube channel aku mau ngucapin selamat datang. Dan buat kalian yang sudah setia mengikuti YouTube channel aku mau say thank you yang sedalam-dalamnya, karena aku banyak banget dapet feedback dan komentar dari kalian, dan komentarnya juga yang positif. Dan pastinya di video-video yang terakhir ini aku banyak banget dapat komentar supaya cerita gimana sih caranya supaya bisa kerja jadi perawat profesional ke Jerman. Nah, kalau kalian pengen bekerja sebagai perawat di Jerman, ada 2 cara yang bisa aku sarankan yang bisa kalian ikutin. Nah, cara yang pertama ada yang namanya mengikuti program Anerkennung sebagai perawat di Jerman. Jadi Anerkennung ini seperti program penyetaraan ijazah atau kualifikasi keperawatan supaya dia diakui sebagai perawat profesional di Jerman. Karena lulusan D3 atau S1 keperawatan yang di Indonesia itu tidak diakui secara direct untuk bekerja di Jerman. Pilihan yang kedua untuk mau menjadi perawat profesional di Jerman adalah yang ikut yang namanya program Ausbildung. Nah, gimana caranya supaya ini diakui? Maka di dalam program Anerkennung ini sebetulnya ada 2 pilihan apa yang kalian bisa lakukan. Pilihan yang pertama ada yang namanya mengikuti Anpassungslehrgang. Jadi Anpassungslehrgang ini identik dengan kalian kayak nambah praktikum, dimana kalian pastinya bisa mengenal kehidupan keperawatan di Jerman. Jadi kalian praktek langsung di lapangan gitu ya. Dan di Anpassungslehrgang ini biasanya itu kalian kayak magang 6 bulan kayak pegawai biasa, cuman job deskripsinya tidak sama seperti perawat yang sudah diakui di Jerman gitu. Bisa dibilang kalian kayak jadi perawat pembantu gitu deh. Keuntungan dari Anpassungslehrgang ini, kita bisa mengenal dunia keperawatan itu dalam zona yang yang safety gitu. Jadi setelah mengikuti praktikum 6 bulan itu tadi, nanti akan ada ujian praktek yang langsung ke pasien, dan kalian bisa jadi nanti di sana akan diuji kemampuan menganalisa masalah keperawatan yang ada di si pasien dan kemampuan kita untuk menangani masalah tersebut dari pendekatan keperawatan gitu. Nah, praktikumnya itu sendiri atau magangnya itu sendiri kita bisa lakuin di rumah sakit atau di Pflegeheim atau di Altenheim, atau juga rumah sakit yang dengan spesifikasi tertentu atau spesialisasi tertentu, misalkan di bagian psikiater. Kenapa sih kita harus mengikuti Anerkennung di Jerman atau program penyetaraan itu gitu? Jadi gini, di Jerman itu untuk mau jadi perawat kita butuh sekolah yang namanya Ausbildung keperawatan selama 3 tahun. Dan biasanya kalau dalam 3 tahun ini jumlah teorinya itu 2.100 jam dan jumlah prakteknya itu 2.500 jam. Nah, inilah yang dibandingkan dengan ijazah dari Indonesia. Biasanya kalau misalkan kita lulusan S1, kita itu banyak teorinya, kita mencukupi jumlah teorinya, bahkan sangat-sangat lebih banyak, tapi jam prakteknya itu terlalu sedikit
gitu. Atau kalau kita lulusan D3, biasanya itu jumlah teorinya sangat sedikit, tapi mencukupi untuk jumlah prakteknya. Nah, makanya untuk mengejar jam teori dan jam praktek ini tadi, makanya perlu diadakan anerkennung atau penyetaraan ijazah itu tadi gitu. Cuman ini juga berlaku untuk negara-negara dari luar Uni Eropa. Jadi orang-orang yang lulusan dari Uni Eropa itu biasanya ijazahnya itu mereka langsung diakui, dan kalau mereka punya sertifikat bahasa, ya udah mereka nggak perlu ngikutin program anerkennung tadi, jadi mereka langsung bisa lamar jadi perawat gitu. Tapi pasti kalian mikir, terus saya ngikutin program anerkennung ini dari mana, daftarnya kemana, dan siapa sih yang memfasilitasi? Nah, akhir-akhir ini memang sudah banyak sekali agen-agen ataupun institusi yang memfasilitasi program pengiriman perawat dari Indonesia ke Jerman. Dan setahu aku sejak tahun 2021, sejak tahun lalu memang ada kerjasama yang yang legal antara pemerintah Jerman dengan pemerintah Indonesia yang namanya G2G atau government to government, di mana Indonesia itu menjadi salah satu partner negara Jerman untuk untuk mengirimkan tenaga keperawatan mereka ke Jerman gitu. Cuman di video kali ini aku sama sekali nggak bisa menyebutkan nama-nama institusi atau nama-nama agen yang pernah aku dengar dan bisa kalian kontak gitu loh. Aku cuman bisa menyarankan ke kalian, baiknya kalian coba lihat di situs BP2MI, karena BP2MI ini adalah salah satu institusi yang menangani atau memfasilitasi kerjasama antara pemerintah Jerman dengan pemerintah Indonesia dalam proses pengiriman tenaga kerja keperawatan ini. Tapi aku bisa sarankan ke kalian, seandainya kalian nantinya melihat atau menemukan salah satu institusi atau agen yang menawarkan memfasilitasi untuk bekerja ke Jerman, mungkin kalian harus hati-hati apakah kalian itu harus membayar atau tidak gitu. Karena setahu aku ini adalah program dari government to government, berarti semua biaya proses untuk memberangkatkan si tenaga keperawatan ini ditanggung oleh pemerintah Jerman sendiri gitu. Jadi itu tadi masalahnya, aku nggak bisa nyebutin ke kalian, kalian baiknya pergi ke agen atau institusi mana. Dan setahu aku awal tahun ini bahkan pemerintah Indonesia sudah berhasil mengirimkan sekitar 200 orang tenaga perawat yang sudah disiapkan sejak tahun lalu, mulai dari persiapan bahasa, persiapan culture, dan segala macamnya gitu. Nah, kalau misalkan kalian ikut program ini, berarti di sini kalian akan difasilitasi untuk sekolah bahasa Jerman. Karena bagaimanapun kalian kan mau kerja di Jerman, berarti kemampuan bahasa Jerman itu sangat-sangat penting. Bahkan untuk bisa apply visa dari Indonesia ke Jerman itu, untuk mengikuti program ini ya, kalian itu harus punya yang namanya sertifikat B1, level B1. Nah, makanya beberapa kali aku sudah pernah diminta mengisi acara, memberikan gambaran kepada teman-teman di Indonesia yang sedang dipersiapkan mau jadi perawat ke Jerman, supaya memberikan gambaran kayak gimana sih jadi perawat di Jerman itu, tugasnya ngapain aja, dan kayak gimana sih culture di Jerman itu, supaya menghindari program ini nantinya tidak gagal gitu.
Dan kalau misalkan kalian ikut program Anerkenung ini tadi, biasanya kalian butuh sekitar 6 sampai 1 tahun untuk melewati program ini, mulai dari sampai di Jerman hingga akhirnya nanti lulus ujian prakteknya dari Anpassungslehrgang itu tadi gitu. Nanti kalau sudah sampai di Jerman, ya itu tadi kalian berkenalan langsung dengan dunia keperawatan Jerman, tapi tidak langsung jadi perawatnya, ya persiapan ya untuk mengikuti ujiannya itu tadi. Dan biasanya kalian tetap dapat uang atau dapat gaji, cuman tidak sebanyak gaji perawat yang sudah anerkan atau yang sudah setara kualifikasinya sebagai perawat profesional Jerman gitu. Dan biasanya kalian juga dapat bantuan biaya akomodasi, dan pastinya kalian juga dapat bantuan untuk persiapan bahasa yang tingkat level yang berikutnya, karena untuk mengikuti ujian praktik tadi atau ujian praktek yang aku sebutkan itu tadi, kalian harus memiliki sertifikat bahasa level B2. Nah, pilihan yang kedua untuk mendapatkan sertifikat perawat profesional yang di Jerman itu tadi, yang masih di dalam proses Anerkennung, ada yang namanya Kenntnisprüfung gitu. Jadi Kenntnisprüfung ini kayak ujian tulis yang harus kalian ikuti untuk membuktikan bahwa kalian mengetahui sistem-sistem keperawatan di Jerman gitu. Tapi si Kenntnisprüfung ini tadi tidak mengharuskan praktikum atau magang seperti si Anpassungslehrgangnya tadi. Cuman kalau di Kenntnisprüfung ini dia resikonya agak tinggi, karena kalian kalau nggak lulus sekali ujian hanya boleh ngulang sekali lagi gitu. Jadi menurut aku resikonya terlalu besar sih, dan lagian kan ujiannya itu semua bahasa Jerman ya. Jadi ini biasanya untuk orang-orang yang memang sudah lama tinggal di Jerman dan mungkin awalnya datang ke Jerman itu tidak dengan karena mau cari kerja jadi perawat, tapi mungkin sudah menikah dan akhirnya mengikuti program penyetaraan ijazah keperawatannya yang dari Indonesia. Nah, pilihan yang kedua untuk mau menjadi perawat profesional di Jerman adalah ikut yang namanya program Ausbildung. Jadi program Ausbildung ini seperti yang udah aku ceritakan di video-video yang sebelumnya, intinya kalian mengulang sekolah keperawatan lagi gitu. Ini bisa aku anjurkan terutama kalau misalkan kalian hanya lulusan D3 dari Indonesia gitu, karena lulusan D3 dari Indonesia itu memang di satu sisi banyak jumlah praktiknya, tapi di sisi teori juga mereka sangat terlalu sedikit. Makanya banyak juga yang menganjurkan kalau kita hanya lulusan D3 dari Indonesia, ikut aja yang sekaligus yang namanya program Ausbildung ini tadi, karena itu komplit ya, mengulang tidak hanya 6 bulan atau 1 tahun, tapi juga 3 tahun. Jadi itu benar-benar kayak sekolah 3 tahun kejuruan di bidang keperawatan gitu. Detail tentang sistem Ausbildung, tentang gajinya, tentang syarat-syaratnya aku udah pernah singgung di video yang sebelumnya. Ini aku kasih tahu linknya gitu. Aku sendiri kalau kalian tanya aku lebih prefer yang mana gitu. Nah, menurut aku ini tergantung ya. Kalau misalkan kalian sudah pernah bekerja di Indonesia dan lulusan S1 di Indonesia, aku sangat anjurkan kalian mengikuti program Anerkennungnya saja gitu. Tapi kalau misalkan kalian D3 atau mungkin D1 keperawatan dari Indonesia, mungkin baiknya ngikut program Ausbildung ini tadi, karena di program Ausbildung ini tadi kalian bisa mengenali dunia keperawatan itu lebih
lebih detail lagi gitu. Jadi kalian kayak ngulang sekolah lagi deh gitu. Tapi apapun pilihan kalian, yang paling penting pastinya bahasa Jerman. Untuk mengikuti program Ausbildung dan program Anerkennung itu minimal harus sudah punya sertifikat bahasa level B1. Jadi intinya kalian harus persiapkan bahasa juga, karena bahasa itu merupakan persyaratan pokok untuk bisa jadi perawat profesional di Jerman. Oke teman-teman, aku harap di video kali ini bisa jadi bayangan ke kalian gimana caranya atau step by stepnya bisa datang ke Jerman untuk kerja sebagai perawat profesional. Kalau kalian masih ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang masih ingin tanya-tanya soal gimana caranya kerja ke Jerman, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye bye.